إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Sahabat Mulkan Azam Channel, di bulan suci ini, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan adalah 3 bulan suci yang sangat istimewa di hadapan Allah. Ya. Banyak para hamba-hamba Allah, para salikin, para solihin, para awliya Allah ya, melakukan riyadhah yang khusus di bulan-bulan tersebut. Salah satu riyadhah yang biasa diamalkan oleh mereka yaitu memperbanyak salawat di bulan Rajab, terutama di bulan Sya'ban ya. Karena di bulan Sya'ban ini dikatakan bulan turunnya ayat tentang salawat, sehingga banyak amalia-amalia salawat ini yang menghantarkan amal yang beriadah ini menjadi salah satu wasilah mendatangkan mahabbah dari Allah dan Rasulnya, kecintaan dari Allah dan Rasulnya ya. Dalam satu keterangan dikatakan bahwa bulan Rajab ini bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk panen ya. Maka dari itu amalia salawat ini sangat banyak versinya, namun banyak yang diriadu itu biasanya yang memiliki sifat-sifat yang khusus ya, seperti salawat Rijalul Ghaib, Ismul Azam ya, atau salawat Azimiyah, atau juga ada salawat Al-Jailani atau salawat Sugro, yaitu memiliki asar-asar nilainya khusus sesuai untuk di bulan ini ya. Maka dari itu para oleh Allah pun mengkhususkan riyadhah salawat tersebut ya, untuk di bulan ini. Dan khusus di bulan Sya'ban ini ada satu keterangan mengatakan bahwa setiap malam di bulan Sya'ban membaca ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 surat Ad-Dukhan ya, surat Ad-Dukhan. Dan di malam Sya'ban, nisfu Sya'ban, baca ayat 1 sampai 8 itu 30 kali, dan di hari-hari di luar itu di bulan Sya'ban baca 15 kali. Maka fadilahnya insya Allah akan mendapatkan mahabbah dari Allah dan Rasulnya, atau mendapatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya gitu. Apa keuntungan dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Dalam satu hadis dikatakan, apabila Allah telah mencintai seorang hamba ya, maka Allah mengumpulkan seluruh malaikat mengatakan bahwa aku mencintai fulan bin fulan. Maka seluruh penghuni langit, para malaikat mencintai fulan bin fulan. Lalu seluruh penghuni langit mengumumkan hal itu
kepada seluruh penghuni bumi, sehingga seluruh penghuni bumi pun mencintai Fulan bin Fulan. Nah ini baik itu dia itu kenal kepada orang tersebut maupun tidak. Inilah disebut dengan amal mahabbah. Jadi amal mahabbah itu bukan amalan pelet ya, sangat jauh sekali itu konotasinya. Amalan mahabbah itu amalan kecintaan yang menyatukan melalui kecintaan yang sungguh-sungguh ruhaniah dari Allah dan Rasulnya gitu. Dalam satu riwayat lainnya pun dikatakan bahwa Nabiullah Khidir alaihissalam satu ketika ya diberikan daftar-daftar orang yang mencintai Allah dan Rasulnya setiap tahun, dan Nabiullah Khidir ini akan mengunjungi mereka terutama di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban ya, mengunjungi orang yang memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ya. Dia kunjungi satu persatu, ada ratusan ribu orang maka dia kunjungi ya. Kalau masalah dimensi ruhaniah ini, Allah yang memiliki kuasa seperti apa, dia bisa ada di beberapa tempat. Itu Allah yang memiliki kuasa, tidak bisa kita melakukan intervensi atau melalui akal. Makanya dalam hal seperti ini akal kita hanya akan bisa membenarkan, karena Allah itu tidak bisa dimengerti dengan akal kita. Akal kita pun harus mengimani ke sana. Ya. Seketika Nabiullah Khidir mengunjungi para aulia Allah, para sholihin yang memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sepenuh hati. 24 jam amaliyahnya amaliyah sunnah Rasulullah SAW ya. Masuk WC dia mengamalkan sunnah Rasulullah, tidur dengan cara Rasulullah, berpakaian dengan cara Rasulullah ya. 24 jam kecintaannya itu dituangkan melalui kecintaan kepada Rasul, diamalkan dalam amalan sehari-hari ya. Bahkan waktu keterangan ketika Imam Syafi'i ini berziarah ke makam Rasulullah di Madinah, beliau mendapatkan pesan dari Rasulullah secara ruhaniah ya. Baik cucuku, sedekat apapun engkau kepadaku saat ini, apabila engkau tidak mengamalkan sunnahku, sungguhnya engkau jauh dariku. Dan sejauh apapun posisimu saat ini dari kuburku, namun engkau mengamalkan satu sunnahku, maka engkau hakikatnya dekat denganku. Nah ini makanya dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan sertailah dan bersamalah orang-orang yang benar. Orang benar di sana itu yaitu para nabi, para rasul, lalu para sahabat nabi, termasuk para aulia Allah yang memiliki riyadhah khusus yang menjadi pewaris daripada Nabi Muhammad SAW ya, pewaris keilmuannya, al-ulama warisatul anbiya. Nah itu Nabiullah Khidir ini ya, kita kembali ke kisah tersebut, berkunjung di malam nisfu Sya'ban ini, mengunjungi seluruh yang ada di daftar nama-nama orang yang soleh, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Berkunjung yang mereka itu biasanya memiliki amal-amal istimaiyah, amal-amal berjamaah. Dalam nisfu itu biasanya ada sholat dan sebagainya, dan itu seluruh umat Islam itu biasanya yang mengetahui amalia ini berjamaah di masjid ya. Nah ketika dia berkumpul di sana, suatu ketika dia melihat ada
Di salah satu masjid tersebut bagian belakang ada hamba Allah yang memisahkan diri beribadahnya dengan amaliyahnya pun yang tidak mau didekati oleh manusia. Maka Nabiullah ini ketika datang di majlis tersebut dengan berganti rupa, ya, menyamar, dia dekati orang tersebut, ya. Ketika dia dekati, maka orang tersebut itu ternyata marah. Tinggalkan aku, jangan kau dekati aku, jauhi. Jika engkau terus mendekati aku akan buka identitas kamu bahwa engkau adalah Nabiullah Khidir ke halayak ramai. Ini Nabi Khidir kaget. Ada seorang hamba Allah tidak ada dalam daftar orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang memiliki ibadah khusus di bulan Nisfu Sya'ban, tapi dia bisa menebak bahwa beliau itu Nabi Khidir walaupun sedang menyamar. Nah, dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, siapakah hambamu yang satu ini, dari golongan manakah ia, sedangkan ia tidak ada dalam daftar orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan bahwa orang tersebut itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya. Jadi ada dua golongan, ada orang yang ridhonya itu mencintai Allah dan Rasulnya, yang satunya lagi beribadah karena dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini dua hal yang berbeda, gitu. Karenanya ketika seseorang itu beribadah khusus di bulan Sya'ban, bulan Rajab, ya terutama, maka insya Allah di bulan Ramadan itu derajatnya sudah naik, bukan lagi derajat orang-orang yang umum, ya. Nah, ibadah itu ada ibadah derajat, ada ibadah hasanah. Kalau ibadah hasanah, satu kebaikan dibayar 10 kali lipat. Kalau ibadah derajat, karena dia itu punya kecintaannya, ya, pada ibadah amaliyah hati, bukan amaliyah johir saja, ya. Jadi kalau para aulia Allah itu memiliki ukuran ukuran makomat, ya, pencapaian rohani mereka itu dengan cara-cara ibadah-ibadah hati. Selain ibadah-ibadah setelah johir, ya, ibadah-ibadah hatinya, ya, waro, sidik, ya, mahabbah, ya, tawadu, syukur, ya, sabar dan sebagainya. Ini ibadah-ibadah yang khusus, sehingga jika kita hanya tidak ada amalia ibadah tersebut, maka tidak akan dapat makomat tersebut. Sedangkan kita dalam beribadah niatkan semata-mata karena Allah semata, bukan untuk ingin kaya, ingin jabatan dan sebagainya, ya. Niatkan untuk Allah semata, karena hal seperti itu akan mengikuti kita sebetulnya tanpa kita minta pun, ya. Lalu mengapa ada orang yang ahli ibadah tapi dia miskin, tapi dia sulit untuk mendapatkan harta, ya. Yang namanya harta, yang namanya kan sifatnya titipan, tidak diamanahi, artinya Allah tidak menghendaki orang itu sibuk sehingga memalingkan perhatiannya untuk selain taqarrub kepada Allah itu. Tapi banyak juga para aulia Allah, ya, selain dia diberikan kemampuan untuk taqarrub kepada Allah, diberikan juga kemampuan untuk mengelola amanah harta yang Allah berikan kepadanya. Jadi sifatnya itu tergantung, tapi bukan sesuatu hal yang jadi tujuan, ya. Demikian. Nah, amalan-amalan dari salawat ini, ya, yang paling pas diamalkan adalah amalan salawat dari
Ismul Azam atau Rijalul Gaib. Insyaallah dibaca 10 kali ya, setelah baca surat Ad-Dukhan baca 10 kali, waktunya jangan